Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Mahat Majelis Rahat di channel YouTube Kozi Arabia. Kali ini bersama teman saya Abror Sulhadi. Prolog sedikit, kita ketemu di Yogyakarta, studi di UIN Sunan Kalijaga di Pasca Sarjana. Oke, itu aja untuk prolognya. Saya ini udah punya list banyak pertanyaan ini Joy buat kamu Joy. Iya, monggo. Saya akan jawab sebisanya. Kalau nggak bisa, saya akan lambaikan tangan ke kamera. Pertama, kamu katanya kepilih jadi Karang Taruna nih. Kabar-kabar terbaru ini. Nah, gimana? Kok bisa kamu kepilih jadi Ketua Karang Taruna itu gimana ceritanya Joy? Ya jadi gini ya. Kalau kita berbicara agak sedikit idealis ya. Sedikit idealisnya bahwa kalau selama ini kan pergerakannya pemuda itu ada di lingkup remaja kan. Yang mentok di remaja masjid gitu. Jadi pengabdiannya itu di remaja masjid. Nah, cuman kenapa kita tidak memaksimalkan fungsi Karang Taruna, yang dimana Karang Taruna itu adalah organisasi yang di bawah naungan desa. Artinya Karang Taruna lahir di rahim negara gitu. Terrealisasi karena kita langsung berhadapan dengan pemerintahan desa di situ. Nah, di situ juga keinginan kita juga gampang terpenuhi karena di situ di Karang Taruna yang wajib memelihara organisasi itu yang memang bisa tergantung dari pemuda itu sendiri. Kalau aktif menuntut kegiatan-kegiatan di desa itu gampang. Artinya sekarang kalau kita melihat perkembangan desa itu sekarang APBDes-nya itu banyak sekali. Mungkin kita bisa lihat dana silpanya di situ. Nah, karena saya melihat dana silpa yang masih banyak, dana silpa itu artinya dana sisa belanja. Nah, itu banyak sekali. Banyak sekali. Itu artinya bahwa desa masih butuh program. Nah, jadi kalau kita berbicara idealisnya, pengabdian remaja itu harus dihargai oleh negara. Mereka itu mengabdi bertahun-tahun tanpa digaji, tanpa diapresiasi. Mereka jalan sendiri. Maka negara itu harus menghargai waktu dari para remaja masjid itu. Bayangkan bertahun-tahun mereka melaksanakan kegiatan tanpa ada bantuan dari negara, ya paling bantuannya cuma 100-200. Nah, maka dari itu kita memaksimalkan Karang Taruna biar kita bisa masuk ke APBDes. Artinya masuknya kita ke APBDes dengan catatan program. Nah, kita ada program di situ. Nah, kalau sudah program kita masuk di situ, jadi kita tinggal tunggu aja, tergantung nanti programnya. Programnya apa? Yeah. Kalau programnya sudah masuk, rencananya sudah masuk, kita tinggal tunggu lewat Karang Taruna begitu. Karena Karang Taruna ini kalau yang bagi yang belum tahu ya, Karang Taruna ini ruang lingkupnya itu sedesa. Artinya itu yang mengelola remaja-remaja masjid yang ada di desa. Entahlah semua organisasi yang berbau ke pemudaan itu yang mengelola memang Karang Taruna di situ. Nah, kalau sederhananya sih sebenarnya Karang Taruna itu bisa diibaratkan seperti presidennya remaja. Ya, Waalaikumsalam. Itu ada teman saya. Siap. Sugiarto Edi. Sekarang lagi di Jepang ya. Wah, mantap. Ya, gimana terus? Ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin memaksimalkan manfaat kita sebagai remaja, kita manfaatkan di situ. Di Karang Taruna itu kita bersinergi. Yeah. Nah, bersinerginya itu dengan program. Artinya kalau mau demo kan kita nggak enak juga kan di kampung, terus sering ketemu. Nah, maka dari itu kita gerakannya lewat program aja.
Nah, maka mungkin kemarin ya pernah sempat tahu ya kemarin agak sedikit ricu ya karena bawa masa kemarin. Tapi itu adalah pembuka sih, pembuka gerakan gitu. Iya. Kita sedang membuka gerbang. Kalau gerbangnya sudah terbuka, sekarang kita tinggal masuk. Nah, tinggal masuk ke sistemnya dengan apa? Dengan program. Gitu. Kalau sudah ada Rencana program, kamu mau apa programnya rencananya, Ji? nah ya. Jadi rencana ke depan, program Karang ke depan itu saya mengangkat isu tentang lingkungan. Kenapa isu tentang lingkungan? Isu lingkungan ini paling seksi tahu. Artinya ya sangat seksi untuk diangkat. Isu-isu yang lain kayaknya masih mentah. Tapi yang menurut saya isu lingkungan itu paling seksi untuk diangkat. Kenapa? Karena pertama masalah ya soal tentang lingkungan itu tidak akan pernah selesai selama manusia masih hidup. Sampah itu kan masih ada. Nah, kenapa kita tidak berpikir bahwa sampah itu bisa menghasilkan uang? Ya, memang saat ini saya belum sampai ke sana. Tapi setidaknya saya sedang bergerak untuk menuju ke sana. Tapi kemarin kamu kayak melobi-lobi ke tempat apa namanya itu pengelolaan sampah, terus ke apa itu ke PWNU juga, itu apa itu? Ya, nah itu namanya kan diplomasi. Kita mencari bantuan, gitu. Memanggil bala bantuan. Kalau ingin bergerak yang maksimal, itu kalian nggak bisa sendiri. Setidaknya cari bantuan sebisa kamu, manfaatkan seluruh channel kamu untuk membantu gerakan kamu. Yes, memang kalau kita berbicara idealisnya kembali bahwa setiap orang tidak ada yang mau rugi. Pasti maunya untung. Nah, setiap orang juga pasti bawa kepentingan kan. Nah, dia punya kepentingan, saya punya kepentingan, kita win-win solution. Artinya kita tukar manfaat gitu. Saya bantu kamu, kamu bantu saya. Seperti itu. Kalau kita anti terhadap dia punya kepentingan, nggak jadi kapan mau gerak sendiri, yang nggak bisa gerak sendiri. Iya, benar sih. Kamu kok setelah lulus kayaknya cocoknya jadi politisi, cuy. Ya, begini ya. Sebenarnya saya juga tidak berpikir untuk ke sana. Kalau saudara sahabat saya ini tahu, saya punya 3 prinsip hidup sih sebenarnya. Prinsip hidup saya ada 3. Yang pertama itu prinsip saya jalan hidup sih sebenarnya. Yang pertama saya ingin mendedikasikan diri saya terhadap apa yang saya sekarang ya, seperti pendidikan. Itu yang pertama sih, yang pertama memang saya ingin mendedikasikan hidup saya di pendidikan. Tapi kalau dedikasi di pendidikan ini apes, sial, baru ke pilihan kedua. Pilihan kedua saya memang bisnis. Kalau bisnis juga sial, baru pilihan ketiga itu di politik. Hitam putih sudah di politik, habis-habisan jadi politik. Tapi kalau untuk saat ini saya masih ikhtiar di pendidikan, saya masih belum sentuh politik, masih jadi cheerleader di politik. Tapi kalau memang dua pilihan itu sial, baru saya masuk di situ. Halal haram di politik itu sikat saja. Saya sudah berikhtiar untuk mencari yang halal. Aku ingat kamu pernah ngomong gitu pas di kosan, terus habis lihat pameran itu. Tapi gini, tapi pergerakanmu itu pergerakan politik, cuy. Kamu udah mau sana kemari, apa yang kamu lakukan itu udah pergerakan politik. Oh iya, beda. Kamu kayaknya cocoknya emang di dunia itu. Iya, memang pergerakan saya kemarin itu memang terlihat seperti politik, tapi di politik itu ada jenisnya juga. Tapi yang saya bawa di situ adalah politik pengabdian, yang seperti yang sering dibawa oleh tentu saya kan mengidolakan sosok Gus Dur di situ. Jadi politiknya Gus Dur itu politik pengabdian di situ. Artinya politik pengabdian itu politik yang berkaitan tentang umat. Beda hal dengan politik yang berkepentingan untuk lembaga sih. Nah, karena apa? Kita kan terpengaruh oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Nah, saya terpengaruh dengan orang-orang yang saya lihat secara mata dan apa yang dilihat oleh pikiran saya. Itulah yang mempengaruhi jalan hidup saya. Karena saya suka baca-baca buku-buku tentang filsafat, tentang politik.
Jadi setidaknya itu yang mempengaruhi jalan hidup saya sih sebenarnya. Tergantung apa yang Anda sukai sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, Baru pertama nggak tahu ya. apa? Aku nggak tahu ya gimana nanti jalan hidup saya kayak gimana. Saya jodohnya di mana? Artinya jodoh hidup saya itu di mana? Entah itu di pendidikan, entah itu di entrepreneur, atau entah itu di politik. Pokoknya yang tiga itu dah. Iya. Baru prolog langsung kita ngegas masalah idealisme. Terus Iya. tadi ngomongin jodoh. Ngomongin ini. Kamu kan tadi ngomong Apa? kalau nggak di pendidikan, di entrepreneur. Untuk entrepreneur sendiri kamu kayaknya udah mulai di ini kan, bisnis ini apa? Sayuran itu yang hidroponik itu. Ya Itu hidroponik itu gimana memang, sih? ya itu kecil-kecilan sih sebenarnya. Bisnis, bukan bisnis sih sebenarnya, kayak ya lagi coba-coba ya, tes market lah istilahnya kalau di bahasa ekonominya gitu. Ya saya kemarin coba-coba di hidroponik karena saya memang lebih tertarik untuk ke back to nature gitu kali, Isu lingkungan gitu ya. kembali ke bertani, bahwa selama ini persepsi orang menjadi petani itu kan melelahkan, panas gitu kan, ya terkesan kalau dilihat menjadi petani itu kelas sosialnya di bawah gitu. Nah, saya senang aja sih, karena senang, suka aja lihat petani. Karena kenapa saat ini ya, kejadian saat ini, kenapa orang itu banyak yang menjual sawahnya untuk bersekolah dan kemudian menjadi eh, apa karyawan di salah satu perusahaan. Itu bagus sih sebenarnya, tidak ada soal tentang itu. Tapi kenapa tidak memanfaatkan, kalau punya sawah, kenapa tidak memanfaatkan sawah itu dengan cara yang baru? Mungkin cara yang lama kan mencangkul, ngarit gitu. Kenapa tidak memanfaatkan sawah tentang pertanian dengan cara yang baru? Ya seperti contohnya ya hidroponik itu kan pertanian dengan cara yang baru. Dia bertani melalui paralon ya bahasa saya, guli. Itu kan bertani tanpa mengenai tanah sebenarnya. Itu konsepnya juga kamu sama pemuda atau kamu pribadi sih? Kalau yang hidroponik ini memang untuk awalnya untuk sama pemuda kemarin itu. Tapi yang namanya takdir ya, jadi takdir nggak jodoh, jadi gagal di situ. Makanya saya coba untuk pribadi kalau yang ini. Tapi tetap jalan kan itu kan? Alhamdulillah sih kalau sekarang masih jalan sedikit-sedikit sih, nggak kenceng, nggak ngegas jalannya. Kalau dibilang rutin sih tetap rutin jalannya, sedikit-sedikit. Omset lancar berarti jadi. Kalau omset untuk sekedar rokok sih jalan terus. Dirimu udah berani ngerokok. Dirimu udah berani ngerokok. Kan udah berpenghasilan. Ini masih jadi pegawai di pertanahan itu, apa namanya? Notaris ya elah. Iyalah masih. Itu menjanjikan nggak sih di situ? Sebenarnya setiap pekerjaan itu menjanjikan kalau niat. Ya di setiap pekerjaan itu kan pasti awalnya di bawah dulu kan. Nanti kalau lama-lama kan kita kan tahu alurnya, tahu jalannya. Nah, jadi bisa mandiri. Sebenarnya kerja di mana pun sih sebenarnya. Kalau memang di situ, artinya mau kerja dimanapun, niatkan saja di situ belajar gitu. Artinya belajar untuk masa depannya. Soalnya selamanya kamu tidak mungkin akan kerja di situ. Masa sampai tua kamu akan kerja di situ. Setidaknya masa tua itu kita menikmati hari-hari tua gitu. Hari-hari tua dengan bisnis yang sudah jalan gitu, tinggal tunggu duit itu aja. Masa muda ini ya kita habiskan masa kegagalan-kegagalan kita dengan berusaha begitu, dengan ikhtiar mencari rezeki, dengan diniatkan belajar sih sebenarnya. Artinya ada salah satu quote di bisnis itu ya, bahwa di situ ada tiga tahapan.
saat kamu bekerja ataupun berkarya, ya. Kerja ataupun berkarya ataupun membuat sesuatu. Tiru, amati, modifikasi, baru originalitas. Artinya untuk menuju yang orisinil, untuk menuju dirimu sendiri gitu. Yang pertama ya diamati. Iya. Amati terus ditiru kan. Nah mungkin tiba-tiba langsung kamu langsung orisinil ya kapan niru-niru dikit lah. Iya. Setelah kamu bisa niru ya dimodifikasi. Dimodifikasinya, di proses modifikasi itu akan ketemu nanti kamu di situ. Nah, kalau sudah di tahap modifikasi, tinggal orisinil saja, tinggal menjadi dirimu sendiri di situ, baru udah ketemu di situ. Setiap orang itu, semua orang itu jalannya memang di situ. Kamu juga tampak ini kayaknya lebih idealis gitu setelah di rumah. Ya gimana ya, kayak mungkin Formal faktor lingkungan gitu ya. loh kamu itu. Kenapa? Faktor lingkungan aja kan, lingkungan yang membentuk pribadi itu. Katanya sering diundang juga kamu sekarang ngisi pengajian itu, isi acara. Iya sih, kalau pengajian sih belum berani saya. Belum berani jaga akhlak, belum bisa jaga akhlak sih. Cuman kalau hanya kayak apa ya, ngisi materi sih sebenarnya, materi tentang yang umum-umum, tentang dialog-dialog kayak gini. Ya sering sih. Cuman kalau untuk yang lebih spesifik untuk ke ngaji gitu, untuk memperbaiki akhlak orang, belum berani. Misi Karena ini apa ya? ya? Apa? Karena saya itu masih belum mau di situ. Belum mau, artinya kalau sudah terjun kalau kita bilang di spiritual ya, artinya terjun sebagai pendakwah gitu kan, profesi memperbaiki akhlak orang, itu mau tidak mau kamu akan diikat oleh, ruang gerakmu akan diikat oleh sosial. Nah, saya tidak mau diikat oleh ruang sosial begitu. Saya merasa tidak bebas untuk melakukan hal-hal apa yang saya suka. Saya masih banyak yang ingin saya kejar, dan saya tidak mau diikat oleh ruang sosial seperti itu. Ya bagus sih kalau memang bisa seperti itu, bagus. Nggak masalah. Cuman lagi-lagi kita berada di pilihan masing-masing. Dan saya memilih untuk menjadi orang bebas. Bebas, artinya bebas, tidak terikat oleh kultur sosial. Gitu. Jadi kamu kan pengennya mengatur kultur sosial, kamu inginnya itu menciptakan sistem. Gimana ya? Kalau dibilang menciptakan sistem sih enggak, kayaknya ingin membentuk diri sendiri aja sih. Oh gitu. Kalau ingin terbentuk kan harus terbentur dulu. Iya sih, benar. Terbentur dan terbentuk. Tan Malaka. Masih sering baca buku kamu di rumah? Apa sih, buku kerja aja sih? Ya baca-baca yang idealis itu, makanya agak seneng ngebacot. Apa ini yang masih kamu mau baca, apa ini sekarang? Masih buku yang itu saja. Iya, maksudnya buku apa judulnya? Yang buku-buku yang sering kamu lihat di kosan dulu. Jarang beli buku sekarang karena mahal juga. Kalau di Jogja kan murah itu. Buku ini Dolop Undercover. Ya tergantung sih apa yang saya suka. Yang kemarin kan senang baca-baca yang romance kan. Makanya dari kemarin itu agak sedikit berpuitisasi, terjemahan Al-Quran. Ya berpuisi-puisi gitu, karena memang lagi senang baca romance, dan memang keadaan saya memang saat itu sedang lagi apes jadi asmara. Ngomong-ngomong soal romantisisme, romansa lah. Kata orang itu, Jogja itu adalah salah satu kota yang penuh kenangan, penuh romantisisme. Itu menurutmu gimana, cuy? Bener nggak? Iya sih, awalnya orang bilang Yogyakarta itu adalah kota kenangan ya. Saya awalnya agak sedikit skeptis ya, nggak terlalu percaya. Tapi
setelah 2 tahun berasa di situ kok beneran ya, kok iya ya begitu. Nggak tahu kenapa ya tiba-tiba kok ingin balik ke situ karena mungkin suasana lagi ya, suasana yang ada di situ karena memang menyenangkan sih di situ tuh. Akan sangat sangat disayangkan sekali kalau kita menjomblo di Jogja. Kamu di sana nggak jomblo kamu? Jomblo dong, jomblo. Jomblo aku di sana. Kamu ingat nggak? Apa? Kamu ingat nggak Hmm. pas di sana kita kan ke pondoknya Fatur itu siapa temanmu itu yang dari Lombok? Ya, ya. Terus kan begadang kita guyon-guyon pagi-paginya dimarahi Pak Kiainya itu. Iya. Iya, kita sih kemarin ya karena kita ketemu sama temen kan. Jadi lepas aja kita ngomong itu ngakak-ngakakan jadi nggak sadar diri. Pagi-paginya langsung dimarahin Pak Kiai. Ya sungkan lah. Iya. Gimana Supramu yang di situ, Supra X? Masih Masih, berani adu dengan Jupiter saya. masih cuy. Aku sekarang malah pakainya Astrea. Motor perjuangan itu jangan dijual. Motor Enggak perjuangan. lah. Masih pengabdiannya lama. Pengabdi untuk kamu itu. Motor yang sekali bisa di kosan. Ini kamu ingat nggak? Motorku dipakai Atman itu rantainya kretek-kretek. Iya ya, gimana ya kabarnya anak itu sekarang? Dia ini sih Atman. buka jadi relawan kesehatan itu. Dia kayaknya itu. Iya, dia katanya jadi BPD. No, Apa itu? BPD. DPRD-nya tahu. desa. DPR-nya desa ya? Badan Permusyawaratan Desa mungkin atau pengawas Iya desa. katanya. Permusyawaratan desa. Semacam itulah. Di kos ini apa namanya? Gubuk Isah. Siapa yang tersisa di sana, Ci? Rameng, dia nggak pulang. Masa kemarin dia Iya. nyetori koper. Nggak pulang dia diam di sana. Diam di apa? Di kos. kosan sendirian. Sama si Yong. Yong Man. Oh, Yong nggak pulang. Dia masih kerja. Pulang dia. Kayaknya sih iya. Jadi Gubuk Isah itu sebenarnya bro yang ngekos, pemirsa ya. Tapi aku yang bingung sih di tempat dia, gak bayar, gak apa. Iya, tapi aku begini ya, aku salut aja sih sama kamu karena selama 2 tahun di Jogja itu tanpa kos itu perjuangan luar biasa sih. Yang tasnya udah jadi kosan itu backpacker semua isinya di tas kamu yang besar tuh isinya kayak udah kayak kosan kayak sabun, odol, sendal, selimut, baju ganti, buku kuliah, sarung. Itu udah kayak kosan rumah backpacker. Iya, aku tuh kan sebenarnya kan di pondok, cuma kan pondoknya itu kan jauh di Pleret itu kan mau pulang ke pondok itu kan males. Ya udah jadi Tapi ya, ngungsi aja aku ke bilang kos. sih, tapi aku bilang kamu sih nekat bener itu, asli nekat. Iya ke sana itu Iya. tanpa kos, tanpa kadang tidur di masjid, tidur di basa-basi, tidur di basa-basi, tidur di kafe-kafe. Ngomong kafe kamu. Berkelana dari kos satu sampai kos yang lain. Iya, kos kamu sama kos Atman. Berpindah-pindah. Iya, nekat bener kamu itu kalau kuliah. Tapi asik, aku salut sih sama anak-anak Lombok itu. Ya gimana Ya gimana? maksudnya apa? Maksudnya itu yang aku temui kan di itu ya, di kos itu kan Mm. dari segi apa namanya sosialnya itu apa istilahnya persaudaranya itu loh luar biasa sih menurut solidaritasnya ya. Di mana-mana orang kalau sudah dirantau itu solidaritasnya tinggi. Nah tapi aku nggak ikut ke anak-anak Pekalongan, malah ikut anak Lombok. Iya biar berwarna hidup kamu tuh. Biar nggak kenal satu jenis orang. Gitu.
Iya. Ya buktinya kamu kenal Tapi sama asli saya. nyaman aku di kos kalian itu. Ya makasih, aku juga nyaman sama kamu. Gini Ci, aku tuh masih bingung sama kamu. Kan ngekos Gimana? maksudnya tidur di kos kan di Hmm. kamarmu itu. Tapi setiap pagi waktunya berangkat kuliah, yang berangkat cuma aku, kamu tetap tidur. Kenapa? Ya, gimana ya? Saya kan nunggu kamu dulu. Kalau nggak masuk di situ kan saya tinggal tidur lagi. Kalau masuk ya baru berangkat. Lah dikit-dikit nggak apa-apa. Iya, kalau berbicara pembelaan ya. Kalau kita berbicara pembelaan ini, pembelaannya adalah kuliah itu cuman belajar ini aja di kampus itu cuman belajar kematangan diri aja sih kayak soalnya nanti kalau kehidupan yang sebenarnya itu setelah keluar dari kampus kayak kalau udah Iya. keluar dari kampus tuh ilmu kampus tuh di mana ya cuman Terus ini kamu pertarungan hidup itu memang setelah keluar dari kampus. sebentar belum ngomong keluar Gimana dari gimana kampus. Kamu kan gini, setiap pemakalah di kelas itu yang paling istilahnya bacot itu kan kamu. Yang suka ribut sama teman-teman itu pasti kamu yang suka ribut sama. iya iya karena apa ya seneng aja sih karena Aku nggak nggak tahu seneng mesti lihat kamu. nggak seneng lihat kelas sepi. Maka siapapun yang presentasi di situ sikat aja, sikat. Sampai pernah ya dulu, sampai pernah salah satu teman kelas kita, saya nggak sebut nama, si nyonya ini sampai sempat WA saya dulu. Kenapa? Tolong nanti, saya hari ini presentasi, tolong nanti kalau bertanya itu jangan banter-banter, katanya, jangan sadis-sadis. Malah makin sadis saya di situ. Apalagi ini kita sekelas cewek semua, yang cowok cuman aku, kamu, sama Atman sama Yasir. Udah cewek-cewek Ya semua mau itu. gimana lagi ya? Ya mau gimana lagi kalau misalnya di kampus itu kan suatu saat kita kan kembali ke kampus kan. Kita selalu Iya. mengambil apa itu kayak semacam tarbiyah gitu kan. Kuliah yang akan kembali lagi di kampus. Iya nanti suatu saat kalau kembali ke kampus kan menghadapi mahasiswa itu kalau lembek-lembek nanti disikat sama mahasiswa sendiri. Setidaknya belajar ngeles lah dulu di situ. Iya cuy. Kamu ingat ini nggak sampai Pak Sangkot itu, Pak Sangkot Sirait filsafat Iya kayak iya dosen filsafat kita tuh. kan dia sampai ngomong gini sama kita di kelas, filsafat itu ya nggak dihadap-hadapkan gitu, semuanya itu ada baiknya. Kamu kan ngotot ini tuh lebih baik mana dengan konsep yang ini, kamu Ilmu ngotot ngelesnya aja. udah dapat di situ. Makanya kalau nanti kalau ada mahasiswa-mahasiswamu yang IQ-nya lebih atas dari kita, setidaknya punya alasan lah di situ. Ya bukan ngajarin yang nggak baik, tapi setidaknya wibawa dosen itu tetap ini, wibawa guru masih tetap ini. Ternyata soalnya kalau merasa itu nanti wibawanya dosen itu rendah terus tidak dihormati, harus dihormati sih, tapi memang kalau melihat ngalim ya, ilmu ngalim ya, di talim kan memang harus menghormati gurunya kan. Iya. Satu-satunya dosen yang kamu takuti itu cuma satu. Pak ini, Bapak Tulus Mustafa. Iya, kamu paling takut sama Pak Tulus. Yang lain berani ngeles semua. Soalnya kalau Pak Tulus ngelesnya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab jadi. Saya paling sering kena semprot sama Pak Tulus Mustafa. Karena ini apa? Full Arabic gitu. Iya, di kelas Arab semua. Iya, saya walaupun yang Arab
Tapi masih ini masih gagap di Arabnya. Udah Kalau sama ini. adu bacot sih nggak mundur saya. Iyalah, kamu semua siapa aja, Pak Yunus juga terakhir itu kamu kan udah dihabisin, kamu Pak Yunus dihabisin kamu itu. Tapi kamu tetap Lah aja ya, berani ngeles, kayak gitulah kamu itu dah. ya Emang cari perkara kamu itu kalau di kelas itu, cari musuh kamu tuh. enggak itu cuman apa ya latihan mental aja sih. Iya, Latihan mental. Kalau orang sekolah tempat latihan sih, tempat latihan salah. iya betul. Nanti Iya sih. kalau udah di kehidupan yang sebenarnya salah itu langsung down gitu. Nggak bisa diulang kalau salah. Tapi kalau di sekolah kalau salah masih bisa diulang. Iya betul. Kamu sekarang gimana? Aku Katanya lagi nggak ngapa-ngapain cuy. katanya lagi jadi tutor apa dah namanya tutor Apa? Arab apa dah namanya? Oh, Kursusan. Sarmada Ah, online, Sarmada course. ah, Iya masih. masih itu bagus. Aku lihat bagus sih, bagus. Maksudnya kayak semacam perkumpulan orang-orang pendidikan bahasa Arab sih. Iya. Ya Ya emang kayak gitu. bagus. Sekarang Kan perkembangannya sejauh mana? Perkembangannya sejauh mana begitu? Makin banyakkah santrinya macam-macam. atau Ya gitu-gitulah. ya gitu-gitu gimana Cuman nih? ini Saya ajak kalian untuk tambah, promosi ini. Promosi iya, marketing yang tersembunyi. tambah ini apa Ah, programnya? Ada nahwu dasarnya, hmm, ada mufrodat, kalam, sama hmm. apa? Nerjemahin itu, sama penulisan ilmiah biasa, proyek sih. Iya. Ya aku tahu yang pengurusan ilmiah itu. Aku tahu pernah pernah diceritain sama temen. Eh, Diceritain seseorang hmm. ya tentang karya ilmiah tadi yang di situ. Kita ngobrol yang ringan aja lah, dari tadi udah ngobrol berat. Iya, ngobrol berat-berat semua tadi. Ya mau ngobrol apa aja. Aku lihat list dulu pertanyaanmu untuk kamu itu. Ini cuy, kamu kan dulu mondok di mana? Situ Bondo, Situ Sukoharjo. Bondo, kerja. Ya. Terus kenapa lulusnya di Tebuireng?